MUI mengeluarkan fatwa larangan mengucapkan salam lintas agama. Sudah pernah dengar beritanya? Belum, Dis. Coba dibawakan dulu. Belum pernah dengar beritanya. Jadi Karena udah gua, pernah dengar berita itu MUI melarang fatwa lintas agama? iya, ini aja dipersingkat aja. Tadi kan udah Hah? dibahas supaya nggak berulang-ulang. Langsung aja Maksud intinya yang apa kayak dari perkataan MUI yang itu gitu loh. munafik ini mau diajak diskusi gimana? Ya, Masa Edis. masa Nanti pura-pura tunggu nggak tunggu tahu? waktu gua berkomen. Nanti lu ngerasain sendiri gitu. Apa yang dikatakan MUI apa? Dikatakan di situ bahwa MUI melarang salam lintas agama. Bahkan di dalam Hmm. hadis dikatakan jangan memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Pernah dengar juga hadis Hmm. itu? Nah, kalau hadis tahu gua. Oke, bener nggak haram mengucapkan salam kepada non-muslim? eh Mengucapkan iya, kalau menjawab Nah, boleh. tapi kata Yusuf enggak. Sesuai konteks hadisnya aja. Loh, coba Sob, gimana Sob? Ini Yusuf boleh lagi. gua Nutup boleh gua kamera. mulai menjawab nggak? Atau Ucup gimana? nutup kamera. Karena Gimana ya, nih? karena Yusuf ngehargain gua, Edis. Bukan, si Loh, Ucup kok bukan? bilang katanya boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Sedangkan kamu bilang tidak boleh. Kalian aja udah beda-beda Nah, gimana? kalau salam cuma hai doang, hai bre, ya boleh lah. Tapi kalau bilang assalamualaikum, enggak. Kalian kan nggak Oke, coba selamat. saya tanya Ucup. Sob, Oh, gimana Sob? Ini si Ucup aja kabur, gimana? lu bukan kabur kan ngehargain gua Si tadi. Ucup Lu nggak bisa kabur potong video kok. ini. Apanya Udah ada udah sih? disclaimernya. Nih. Salam Alechem Bisemi Yesua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan diskusi atau debat sengit antara Ustadz Yusuf PI dan juga si Kores, teman-teman sekalian, yang ya tentu mereka berdua ini adalah debater Islam yang terus merongrong keimanan kekristenan, ya, kepo dengan iman Kristen. Dan lawan mereka saat ini adalah Edis TV. Nah, teman-teman sekalian, tentu Edis TV menguasai Al-Quran. Jadi untuk menanyakan ini, menanyakan itu tuh Edis berani. Kenapa? Karena Edis TV itu tidak tinggal di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, mereka kebakaran jenggot. Kenapa? Karena Edis TV menanyakan tentang hadis-hadis Rasulullah yang tentu saja tidak mengajarkan nilai mengasihi musuh, mengasihi orang yang berbeda ras, mungkin suku, agamanya, kepercayaannya seperti apa begitu ya. Sehingga Edis TV menanyakan hal itu dan tentu saja Kores kewalahan untuk menjawabnya. Teman-teman sekalian, di dalam kekristenan kita tidak diajarkan demikian. Ketika kamu ketemu dengan orang Islam, kamu persempitkan jalan mereka, ya kan? Jangan berikan salam kepada mereka. Tidak demikian, kawan-kawan. Kita diajarkan untuk kita menghargai perbedaan. Makanya kekristenan itu dimanapun bisa beradaptasi, ya. Nah, kali ini kita akan dengarkan. Saya berharap teman-teman bisa tonton sampai selesai sehingga teman-teman bisa dapat ilmunya dan tentu bisa menggunakannya di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Berikut videonya. Nih, udah Udah ya. jelas nih. Saya Gue balik jawab ya kamera sekarang saya. ya. Gue jawab Saya ya. balik nih kamera saya. Bentar nih. Iya, silakan, Nih silakan. jelas nih. Apa di sini dikatakan nih? Ini bahkan judulnya saja nih, judulnya. Ini dari Rumah Syok. Sebentar saya tanya dulu. Rumah Syok ini muslim nggak? Rumah Syekh Muslim. Oke, Rumah Syok muslim. Haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Judulnya ini udah judulnya. Betul nggak ini? Judulnya betul. Betul. Terus kenapa kata Uncup tadi boleh mengucapkan salam? Nih, perhatikan nih. Udah dijawab tadi sama gua. Pengharaman memulai salam kepada orang kafir nih. Hadisnya perhatikan nih. Saya Iya. bacakan ya. Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Sekarang saya tanya, Calvin, ini diterapkan nggak sama orang Islam zaman sekarang?
Diterapkan dong. Masih gue tidak pernah mengucapkan salam sama lu kan? Oke, Gak pernah kalau gue ketemu assalamualaikum Edis. Oke, Itu enggak. kalau ketemu Nggak dengan gue orang kafir, lakuin kan ke lu. Oke, kalau Lu kan kafir. kalau kamu ketemu orang-orang kafir di jalan, kamu desak Iya. mereka ke jalan yang sempit. Kafir Harbi, iya gue desak ke jalan dia. Harbi ya? Mana Gua di sini desak kafir dia. Harbi? Mana di sini kafir Harbi? Ya kafir, Harbi kafir bukan? Dijawab kok malah nanya balik dia. Ini kafir, nggak ada di sini Iya. kafir Harbi. Sekarang saya tanya. Udah ya, udah gua jawab ya. Wahyudi, Gua boleh sebentar. boleh dikasih waktu lebih nggak buat menjawab? Iya, sebentar. Saya tanya. Wahyudi, Oh, boleh, ya. Wahyudi, Karesteng, kafir nggak mereka? Kafir. Oke, kalau ketemu dengan mereka di jalan suruh ngapain? Suruh kata Muhammad. Ya kalau dia ngata-ngatain Islam, gua gedempet ke pinggir. Di mana di sini ngata-ngatain Islam? Ya pokoknya kalau kafir ngata-ngatain Islam, gua dempet ke pinggir. Mereka Gimana sih? harus merubah hadisnya. Berarti Muhammad salah ngomong ini. Salah ngomong Muhammad. Enggak bener kok, itu kan gua lakuin. Coba. Di mana di sini Tanya yang di bawah aja. Ada nggak Kores mengucapkan salam kepada orang-orang kafir? bukan Nggak masalah ada sih. salamnya. Kalau salam kamu- Apanya? Oke. Sekarang mendesak mereka ke jalan yang sempit sudah kalian laksanakan nggak? Iya, kalau ketemu nih sama gue nih kafirnya nih, ngehujat Nabi gua nih, gua dempet ke Di mana pinggir. di sini ngehujatnya di mana? Ya terserah gua lah, yang penting kan kafir. Enggak, di dalam hadis ini. Harus gimana sih? bahwa Maunya harus orang-orang gimana? Maunya apa? Nah, Maunya? Calvin. Iya. Di mana di sini bahwa orang-orang kafir ini menghujat Muhammad di mana? Ya enggak, gua punya konsep sendiri dong. Oh, kafir, berarti oke, kamu gua tambah-tambahin tambahin. hadis ini? Kan gitu. Gua tambahin. Berarti kamu tambahin hadis ini. Enggak, bukan hadisnya, perlakuan gua. Enggak, sesuai dengan hadis Loh, ini ada gimana nggak sih? disebutkan? Maunya apa? Calvin, Iya. menurut hadis ini, adakah orang kafir di sini menghujat Muhammad? Menurut hadis itu, adakah orang kafir di situ? Ya ada aja, Dis. Lu menghujat, Gimana? Sofiatul Ini menghujat, jelas. Alda Victory Bukan. menghujat. Waktu ini, sebentar, Calvin, waktu Apa ini ada. ini? Saya udah lahir belum? Apa? Belum lahir, Edis belum lahir. Belum lahir, Edis. Sofiatul belum lahir. Saya Belum lahir. Oke, sekarang pesannya Muhammad, kalau bertemu dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, di jalan, Oh, kalau itu jatuhnya ahli kitab Ya? itu disebutnya. oke, maka harus didesak ke jalan yang sempit. Umat muslim tidak melaksanakan ini karena apa? Karena takut sama polisi, karena takut sama hukum negara, Lah, makanya. polisinya juga Islam, Edis. Gimana? Kalau polisinya Kristen boleh lalu bilang gitu. Polisinya Islam. Sebentar saya oh. tanya. Inang, bisa nggak ini diterapkan sekarang? Bisa, Ini bisa. kita bisa diterapkan nggak? Bisa. Kenapa nggak dilaksanakan oleh umat muslim? Nah, karena konstitusinya kita Pancasila, bukan syariat. Iya, karena tidak menggunakan hukum Islam kan? Dia kena terus dia. Karena nggak menggunakan hukum Islam kan? Betul. Oke, kalau menggunakan hukum Islam maka ini diterapkan kan? Ya. Oke, berarti ini sekarang tidak diterapkan kan? Diterapkan masih lah. Ini diterapkan, didesak. Tapi nggak secara konstitusi, gitu loh. Iya, maksudnya. Lu nggak diterapkan, kalau kan? bahas kenegaraan lu nggak nyampe, Edis. Bahas yang dalil-dalil aja. Makanya saya bilang, Calvin, umat muslim tidak melaksanakan perintah-perintah. Tadi gua bilang gua melaksanakan. Gua dempet itu kafirnya. Saya tidak ngomong sama kamu, Calvin. Saya bilang. Tadi terus berarti lu ngomong sama siapa di sini? Sama roh-roh tenung. Calvin, Sama siapa? Kan sama gua. Yang Apa? saya bicarakan ini muslim secara keseluruhan. Nah, lu Kalau nanya gua sebagai yang mewakili secara muslim kan? keseluruhan, Oke, muslim secara keseluruhan melaksanakan itu. Iya, ini gua wakili nih. Apakah muslim menjalankan hadis itu? Menjalankan. Tidak mengucapkan salam, mendepet kafir ke pinggir. Gua jalankan Di itu. mana peristiwa mendepet muslim ke jalan yang sempit? Di mana? Ya ada di depan-depan rumah gua lah, di daerah-daerah gua. Akamsi. Gimana? Di daerah-daerah gua, Akamsi. Gimana? Lu nggak lihat kalau lu apa kamu- maksudnya makanya lu harus ngerti, Edis. Jakarta itu ya. Banyak Chinese yang Kristen, mereka tinggalnya di pinggir-pinggir jalan. Di Terus? pinggir-pinggir gang itu. Itu kan didempet ke pinggir mereka itu. Iya nggak sih? Berarti kamu tidak melaksanakan ajaran agama Islam kan? Memang sudah terjadi tanpa gua suruh juga udah terjadi itu. Oke, itulah ajaran agama Islam kan? Gua jawab sekarang ya. Sebentar. Kenapa ada ajaran Islam seperti itu? Ini gua jawab. Agama Islam kan? Iya, kenapa ada yang seperti itu Kalian ajarannya? sudah lihat sendiri. Sebentar, saya belum selesai. Ya udah silakan. Itulah ajaran Islam, teman-teman. Mengajarkan kebencian kepada orang-orang non-muslim. Kalau Aduh, ketemu ini. dengan mereka di jalan,
desak mereka ke jalan yang sempit, persempit jalan mereka. Makanya saya bilang teman-teman, ajaran agama Islam ini sangat berbahaya. Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa prinsip Bhinneka Tunggal Ika, saya tanya? Prinsip Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi satu. Bagaimana yang agama A mencintai agama yang B, saling berkasih sayang walaupun berbeda-beda. Suku A juga mencintai suku B, saling berkasih sayang. Nah, tadi kamu bilang, ya kan, orang-orang Chinese kamu bilang harus didesak ke jalan yang sempit. Inilah ajaran Islam, teman-teman. Berbahaya. Makanya teman-teman, kenapa ada kelompok-kelompok separatis, gerakan-gerakan yang ingin merdeka, DI, KKB Muslim ya? Iya kan? Oh salah, sorry, salah. Sebentar. Oh, gua kira KKB. Iya. Ajaran nih, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Mereka ingin menggulingkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, mereka presiden kita Kristen emang. Iya, mereka. Kamu akui nggak? Oh, iya. Ada gerakan-gerakan Muslim yang ingin mengganti dasar negara kita? Nggak ada. Apa alasan Hizbut Tahrir dibubarkan oleh pemerintah? Karena mengganggu keamanan, katanya. Alasannya apa? Iya, maksudnya apa, mengganggu gitu ya? Mengganggu. Dia ingin merubah konstitusi ini menjadi negara syariat yang berdasarkan khilafah. Orang kayak begini, terus? kamu suruh diskusi sama saya, Om Job. Gimana? Loh, ini lu kalau bahas Hizbut Tahrir jago, bahas KKB nggak bisa gitu kan? Gimana? Bahas KKB nggak bisa. Lu bisa nggak bahas? KKB? Oke. Lu bisa nggak bahas Joseph Kanu yang ingin merubah konstitusi negara Uganda menjadi 10 perintah Tuhan? Mau nggak lu bahas ke sana? Kan? Kamu lari ke negara. Lari ke negara Gitu. orang. Maksudnya gini kawan-kawan ya, kalau Kristen itu memang kenapa dia 6% terus di Indonesia? Karena mentalnya mental korban, nangis terus Jangan lari gitu. kemana-mana, Calvin. Lu lari ke Islam itu berbahaya. Gua lari ke Kristen itu cengeng, nggak boleh. Kok di Uganda? Ngapain Uganda kita bahas Kristen di Uganda? itu mau diganti dia Sebentar, sama 10 kita perintah Tuhan. membahas apa Teroris. yang ada di depan mata kita. Kok Loh, membahas mata lu ada di Amerika, Edis, bukan di Indonesia. Lu udah kalah di Indonesia. Dengar. Lu udah kalah di Indonesia, makanya Kamu lu tuh saya tanya apa ya, enggak? tidak masuk ke dalam Sebentar, prioritas Korea sebentar. sebenarnya. Kamu saya tanya tadi, kamu mengakui nggak tadi bahwa kalau ada Chinese Kristen, kamu desak mereka ke jalan yang sempit? Bukan, mereka sudah di pinggir-pinggir hidupnya. Udah kenyataan itu. Lihat kan nih, ini. Makanya saya Apalagi? bilang, Masa nggak mau diamini? ajaran mereka ini berbahaya. Ya, ajaran Kristen cengeng, kawan-kawan. Mereka ingin merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ini kayak Bhinneka begini. Tunggal Ika, kitanya 87, kalian 6%, minta jatah 50%. Itu bukannya maruk ya? 50%? Maksudnya gimana? Kalian Itu cuma 6% di Indonesia, ajaran pengen rata 50-50. kalian Nggak adil, mendesak Edis. Mereka ke jalan yang sempit. Bukan desak, memang mereka mampu beli rumahnya di situ. Loh, sekarang saya tanya kamu, kok masalah mampu beli rumah? Gimana sih? Ya iya, makanya mereka ke pinggir gitu. Coba nih, Jadi Bar. jadi secara alamiah hadis itu berjalan tanpa Tapi, perlu Islam kalau berproaktif di situ gitu loh. Dengar, kalau kamu Apa? ketemu dengan orang-orang Kristen di jalan Ya. raya, mereka Ya. taruhlah lagi di jalan. Menurut Mereka di ajaran trotoar. menurut ajaran Muhammad, mereka harus kamu apain? Dia di mana, di jalan raya, mereka sudah di pinggir ya, Dis. Nggak perlu kita dempet lagi. Udah di pinggir mereka. Kayak mereka kalau di tengah jalan digeleng. Bener. Udah lah, nggak? ini sekarang gua mau jawab ya. Sekarang gua mau jawab mengenai mengenai ayat yang tadi lu bawa mengenai Islam tidak boleh mengucapkan salam. Kalau ada kafir itu harus didempet ke pinggir. Hadisnya kan begitu ya. Ini gua kasih tahu kawan-kawan ya. Terutama yang muslim. Benar. Nah, ini gua jawab Tapi sekarang. kata Yusuf hadisnya nggak benar. Tunggu. Nah, ini gua jawab kawan-kawan ya, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Kenapa hadis itu ada? Karena Islam adalah agama evaluator, meluruskan apa yang salah, menghajar apa yang mencoba anarkis. Hadis itu ada untuk mengcounter 2 Yohanes 1 nomor 10. Di mana orang-orang Kristen tidak boleh menerima tamu di rumahnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Coba baca. Mau baca disuruh dikira gua bohong apa? Baca. Kenapa Islam keras? Karena Kristen Mau saya anarkis. Mau saya yang baca? Enggak, kita baca bareng-bareng supaya 36.000 melihat gitu. Nah, kan kalau udah masuk konternya sakit memang kawan-kawan.
2 Yohanes 1:10 ya. Ini harus belajar semua muslim supaya kita tahu kenapa mereka cengeng gitu. Nah, kita lihat di sini. 2 Yohanes 1 nomor 10. Muslim, kalian follow saya. Sebab barang Kanan siapa kalian memberi salam kepadanya. follow. Nanti debat saya, follow saya. Lihat sini ya. Ini di recording boleh ini. Kenapa hadis itu ada? Jawaban Kores apa? Untuk mengcounter 2 Yohanes 1:10. Karena di sini dikatakan begini, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini bukan Islam ya, ini Kristen. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Lu lakuin nggak ini, Edis? Nggak dilakuin. Kenapa? Karena takut ditangkap polisi. Dar tabur tuai gua lakukan sekarang, saudara-saudara. Sudah? Sudah? Silakan. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Inilah. Boleh. Inilah, teman-teman. Sehubungan Muhammad buta huruf, umatnya pun ikut. Waduh. Oh kok jadi menghujat, Edis kena counter Kores jadi menghujat. Kalpin, Muhammad buta huruf nggak? Iya, tapi jangan dibuca apanya umi gitu loh. Seorang nabi yang umi kayak gitu loh. Ucapinnya umi aja. Jangan dibilang buta huruf. Nanti gua bilang Petrus dan Yohanes idiotai. Loh, kalian ngamuk. itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ya idiotai juga bahasa Indonesia idiot. Tapi kan kalian ngamuk nanti kalau gua bilang gitu. Baik nih, saya tunjukkan. KPR 4:13. Yohanes ya, Silakan. Yohanes nih. Bagaimana Iya. kalian tidak bisa baca, teman-teman? Nih. Oh, aduh, kita nggak bisa baca katanya. Orang, nih, saya balik kamera saya. Aduh, kayak Iya, begini. silakan. Uncup. Saya pikir kamu manggil yang hebat, Uncup. Manggil. Jangan dipikirin, Edis, dijawab aja. Nih, saya bacakan. Perhatikan. Ya. Ini mengenai pengajaran-pengajaran sesat. Perhatikan nih. Judulnya saja, tetaplah dalam ajaran Kristus. Perhatikan. Aku sangat Judul itu karangan, Edis. Di kanonnya nggak ada judul-judul. Udahlah, jujur aja lah. Saya bacakan. Silakan. Perhatikan. Ini mengenai orang-orang yang membawa pengajaran-pengajaran sesat. Nih, perhatikan. Islam sesatnya menurut lu? Saya boleh ngomong nggak? Ngomong saya? Apakah saya boleh ngomong? Silakan. Perhatikan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran, perhatikan, ajaran Kristus, Iya. tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Perhatikan ini, perhatikan. Ini yang kalian permasalahkan. Nih, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jadi ini berkaitan dengan adanya orang-orang yang datang kepadamu membawa satu ajaran, ya. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu. Wih, radikal. Dan jangan memberi salam kepadanya. Artinya ini, maksudnya ini, saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih. Iya, boleh, contoh. silakan. Saya balikin dulu kamera saya. Misalnya datang Kalpin, si Pera sama si Yusuf datang ke rumah saya. Tok. Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Salah, sorry, salah server, salah. Lanjut. Saya membawa ajaran. Ini nabi kami dari Arab mengajarkan ini, pergi ke Arab, di sana nanti bisa cium batu. Kalau cium batu dosa hilang. Orang-orang yang membawa pengajaran seperti itu datang membawa pengajaran ke rumah, jangan diterima di rumah. Jangan diterima. Diusir ya? Iya, ngapain? Tapi radikal. Dengar. Radikal dong. Misalnya kamu datang ke rumah saya. Tok. Kristen ini radikal. Edis, apa Kalpin, apa Yusuf? Kami mau datang ke rumah. Kami ini ada perlu bantuan beras begini-begini. Oh, saya kasih. Saya terima. Tapi kami Islam. Saya boleh ngomong? Saya jamu dengan baik. Saya perlakukan kalian dengan baik. Saya kasih duduk, saya kasih minum, saya buatkan makanan.
udah kalau makan, udah kalian minum, gue datang bilang saya membawa- Islam, Tuhan saya Allah. Gitu gimana? dengar. Tapi kalau kamu datang membawa pengajaran, saya tidak boleh menerima kamu di rumah saya. Itu maksudnya. Pengajaran, iya. Membawa pengajaran. Pengajaran. Oh, Iya. udah revisi ya dari ajaran ini menjadi pengajaran ya. Udah revisi. Oh, Ini belum loh, belum ini nyampe ke ayatnya Indonesia jelas. kayaknya revisinya. Ini kan ayatnya jelas-jelas pengajaran. Nih saya balik. Oh, coba Makanya kita baca kalau sama-sama. Makanya Jikalau kalau baca seorang dari datang atas, kepadamu nih. dan ia tidak membawa ajaran lo di gua, belum revisi kayaknya, belum revisi kayaknya. Nih. Coba. Nih, Hmm. aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu, ya, dan seterusnya. Nih, perhatikan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah kamu, dan seterusnya. Nih, jikalau datang kepadamu seseorang, ya, dan ia tidak membawa ajaran. Dar, selamat datang di kebenaran. Record kawan-kawan ya. Edis merubah kitab sucinya sendiri. Record kawan-kawan. Oh, lu finish lo. Udah kalah Edis. Udah kalah. Udah kalah. Udah cut Edis. Udah kalah lu. Apa yang Udah kalah, Edis. dikatakan oleh Rasul, Edis, lu bohong, Edis. maka tidak Terima kenyataannya, Edis. Lu bohong. Lu bilang pengajaran tadi. Lu tekenin pengajaran. Tapi ternyata kitab suci lu berbicara apa? Ajaran. Gitu. Artinya ajaran ini Kristen, bukan tentang Islam. Kalau misalnya ada orang dia tidak membawa ajaran Kristen, lu tolak. Gitu loh. Bukan soal perkara sembah-sembah batu yang lu hobi kayak gitu kan, ya. Kamu datang. Itu lu udah bohong, udah kalah. Kepada Udah kalah, saya. Kamu Udah. datang bawa ajaranmu kepada saya, nggak bisa saya terima. Lah iya harus bawa Kristen kan? Saya ngajarin Islam. Kalau bawanya harus Kristen kan? Nah, tapi di sini lu udah bohong. Lu udah ngaku. Artinya lu kontradiksi. Nggak bisa. Edis, lu bilang pengajaran, padahal di sini kata-katanya ajaran gitu loh. Artinya apa? Seakan-akan lu lebih pinter dari si Yohanes dalam berkata-kata gitu. Mending lu taruh aja nama lu Edis 1 nomor 10 gitu. Gantiin Yohanes. Gitu loh. Ampun ya namanya. Loh, bukan ampun Edis, lu ketangkap basah. OTT, operasi tangkap tangan, lu ketangkap basah. Mereka teman-teman ya. Udah kalah Edis. Udah kena rekod Edis. Udah kena rekod, lu berbohong. Ya, terus sudah. Nah, Oke, ya udah, lu balik lagi ke Yusuf aja. Oke, Di sini gua mau closing statement kawan-kawan. Oke. Inilah kenapa ya untuk yang Kristen dan Islam, Edis bahasnya Islam terus.